Halo teman-teman ya. Di lanjutan video kedua dari contoh pertanyaannya di ujian Hakit untuk operator turbin generator PLTP. Dilanjut ke pertanyaan yang ini. Fungsi auto bypass ya, awalnya sebagai warming up ya teman-teman ya. Bypass itu yang mana sih? Maksudnya bypass di ujian yang sini tuh pada uap, ini receiving ya, ini katup utama, ini katup bypass. Jadi dibuka untuk memanasi jalur pipa yang ini ya, masuk ke separator, kemudian masuk ke demister dan ejector yang dipanasin dengan tentu dengan diameter valve lebih kecil teman-teman ya. Kalau bisa pakai ini bisa. Seperti unit 1 tuh nggak ada bypass, dia dibuka aja 5% tuh katup ininya ya. Kalau unit yang lama, unit lain, unit yang teknologi kuno itu pakai bypass. Nah, fungsi bypass juga bisa cadangan sih teman-teman ya. Misalnya jelek-jeleknya ini nggak bisa operasi tapi ada ini, tapi tentu untuk flow-nya pasti berkurang dan MA produksinya berkurang. Itu kalau mementingkan yang penting produksi ya. Itu enaknya kalau punya bypass, meskipun kecil tapi tetap bisa produksi meskipun 20%-an, 10%-an. Oke, lanjut ya. Ini ada, kalau di Hakit ada seperti ini juga. Pertanyaan apa ini ya? Mencocokkan ya, menjodohkan, matching ya. Oke, nomor 1, vakum kondensor dibuat semaksimal mungkin. Ini saya pilih yang G. Efisiensi turbin meningkat. Nah, ini bisa dibuktikan dengan rumus teman-teman ya. Jadi semakin vakum daya hisap dari kondensor makin bagus, artinya aliran uapnya semakin kencang ya, semakin bertambah aliran uapnya. Meskipun dengan pembukaan turbin valve yang sama, tapi alirannya semakin bertambah, maka tentu daya putar atau torsi turbin meningkat, artinya megawatt turbin generator bertambah. Oke, nomor 2, parameter yang harus diperhatikan pada saat turun turbin. Nah, itu ya namanya turbin supervisory. Ya, turbin supervisory kan ada eccentricity, vibrasi, speed, ya speed turbin, kemudian pembukaan turbin valve, differential expansion, casing expansion. Nah, teman-teman kalau belum paham bisa komen aja, nanti saya bahas. Nomor 3, pressure switch loop oil pressure low akan bekerja 6 bangkai. Iya, tentu ini semua unit teman-teman ya. Kalau tekanan olinya rendah, tentu akan mentripkan. Tekanan oli rendah berarti pelumasan di bearing turbin juga sangat berkurang, makanya harus trip. Kalau tidak trip nanti bisa rusak ya. Rotornya aus, bearingnya aus, shaftnya aus ya. Jadi bergesekan antara shaft dengan bearing. Oke. Nomor 4, generator bisa paralel dengan jaringan apabila, ini teori umum teman-teman ya, bisa cari di Google ya. Ini ya. Tapi secara praktik ya, kalau saya bekerja itu cukup perhatikan 2 sih teman-teman ya. Speed lebih cepat, itu aja sih, dan sama tegangan. Tapi intinya speed lebih cepat karena itu speed pembangkit ya, artinya frekuensi pembangkit sedikit lebih tinggi, artinya jarum sinkronoskop berputar ke kanan. Itu lebih memudahkan kita untuk sinkron daripada sebaliknya. Meskipun secara teori bisa, tapi secara praktik kita pembangkit lebih mudah kalau speednya sedikit lebih cepat ya daripada jaringannya.
Artinya misal jaringan 50 di pembangkit 50,02 gitu. Nah itu lebih enak tuh. Nanti pas di jam setengah 12 itu ada hitungannya pada rumus teman-teman ya. Setengah 12 artinya sudutnya itu sekitar beda 30-15 derajat ya, fase pembangkit antara pembangkit dan grid. Nah, itu bisa kita masukkan PMT. Mungkin kan ada jeda waktu ya. Nah ya kayak orang ini sih teman-teman, ya secara logika aja sih, secara logika kalau pembangkit lebih lambat pas manuver fase membangkit nanti malah ketinggalan teman-teman. Jadinya kita yang agak kewalahan ya, generator kita yang agak kewalahan, tim efeknya ke arus di starter generator itu sendiri yang akan naik ya. Misal kita sedikit lebih kecil ya, misal 49,995 sama 50, itu agaknya kurang baik untuk generatornya, makanya secara praktis lebih cepat. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, menguji kesiapan ya turbin protective device. Ya ini sih ngecek protective turbin ya teman-teman, kan ada proteksi dari loop oil low, ada vacuum condenser low, kemudian overspeed, kan itu dites proteksinya seperti apa. Kalau kerja dengan baik, maksudnya sistem proteksinya, sistem kontrolnya gitu ya, bukan aktualnya. Nomor 6, banyaknya uap yang diperlukan untuk menghasilkan energi listrik, yaitu ya nama lain specific steam consumption ya, perbandingan butuh berapa kilogram sih, butuh berapa massa uap untuk menghasilkan 1 kW ya. Nah, pengertian seperti itu. Nomor 7, daerah batas operasi, ini namanya kurva capability teman-teman ya. Batasan, jadi ini kurva dibagi 3 kan ya. Untuk generator ini semua pembangkit pasti punya kurva capability, lagging sama leading, seberapa luas areanya itu. Jadi teman-teman bisa komen kalau belum paham. Kemudian nomor 8, pengemasan generator dengan M4 yang besar. Kalau ini itu mengakibatkan kenaikan suhu pada lilitan starter. Coba kita buktikan. Aku udah ini sih temen ya, M4 besar artinya kan maksudnya plus ya, ke arah plus berarti lagging ya. Kalau lagging itu berarti ke arah sini teman-teman, over excited ya, berarti area A ya. Kalau area A itu yang panas, bisa rotornya teman-teman yang panas, seperti itu. Tapi kalau di pilihan ini itu kenaikan beli starter, berarti kalau lihat di buku manualnya berarti yang B, area sini teman-teman. Berarti mungkin lebih di sini ya, lebih di sini. Itu yang panas statornya yang kena. Kalau lebih di sini dia yang kena rotornya. Itu teman-teman ya. Kemudian mengatur beban unit. Ya, dengan cara menambah atau mengurangi jumlah aliran. Ini bisa dibuktikan dengan rumus atau dengan software ya, cycle tempo atau get cycle atau Spanalysis, rumus termodinamik. Itu udah saya bahas di video saya yang lainnya. Menghitung efisiensi turbin itu ada cara ini, rumusan aliran uap dengan megawatt, hubungannya relasinya. Kemudian nomor 10, mengatur MVAR. MVAR itu maksudnya daya reaktif ya, dengan cara tap changer atau APR, artinya tegangan ya. Tegangan semakin naik semakin turun, nah, itu daya reaktif dari generator itu bisa lagging atau leading teman-teman ya.